Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki subkonsep kita yang terakhir, masih tentang lingkaran tentunya ya, yaitu subkonsep kelima, persamaan garis singgung lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran merupakan suatu garis yang menyinggung suatu lingkaran. Adapun garis yang dimaksud di sini adalah garis lurus tentunya ya teman-teman. Nah, jadi untuk memudahkan dalam mempelajari persamaan garis singgung lingkaran ini, minimal banget kita harus menguasai konsep persamaan lingkaran yang mana sudah kita bahas di awal video sebelum-sebelumnya teman-teman. Nah, jadi ada 3 jenis yang diketahui dalam menentukan persamaan garis singgung lingkaran teman-teman. Apa aja itu? Yang pertama adalah garis singgung yang melalui suatu titik pada lingkaran. Berikutnya adalah garis singgung yang melalui suatu titik di luar lingkaran. Dan yang ketiga adalah garis singgung lingkaran yang diketahui gradien garisnya. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke yang pertama nih teman-teman. Persamaan garis singgung yang melalui suatu titik pada lingkaran. Nah, jadi persamaan garis singgung yang melalui suatu titik pada lingkaran ini maksudnya adalah titik yang dilalui oleh garis singgung ada pada lingkaran teman-teman. Nah, persamaan lingkaran yang kita kenal kan ada 3 bentuk nih teman-teman ya. Jadi untuk tiap-tiap lingkaran memiliki rumus persamaan garis singgung yang berbeda-beda tentunya ya. Oke, yang pertama persamaan garis singgung di titik x1, y1 misalnya teman-teman. Pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, atau lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jari r teman-teman. Ya, langsung aja saya kasih rumusnya nih teman-teman ya. Rumus persamaan garis singgungnya adalah x1x plus y1y sama dengan r kuadrat teman-teman. Kemudian yang kedua adalah untuk lingkaran x minus a kuadrat plus y minus b kuadrat sama dengan r kuadrat bentuknya teman-teman. Atau lingkaran yang berpusat di a, b dengan jari-jari r ya teman-teman. Untuk persamaan garis singgungnya dirumuskan dengan x1 minus a dikali dengan x minus a plus y1 minus b dikali y minus b sama dengan r kuadrat seperti ini teman-teman. Kemudian yang ketiga, persamaan garis singgung melalui titik x1, y1 pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus b plus c sama dengan 0 atau bentuk umum persamaan lingkaran ya teman-teman. Maka untuk persamaan garis singgungnya dirumuskan dengan x1x plus y1y plus a x1 plus x per 2 teman-teman plus b y1 plus y per 2 plus c ya sama dengan 0. Nah, jika Anda perhatikan, bentuk persamaan garis singgungnya tiap-tiap lingkaran ini mengikuti dari bentuk persamaan lingkaran gitu. Nah, adapun untuk pembuktian rumusnya ini mungkin kita bahas di lain waktu aja ya teman-teman. Oke, mungkin biar lebih jelas kita masuk aja ke contohnya. Di sini saya kasih 3 contoh ya. Untuk yang pertama adalah tunjukkan bahwa titik min 2,6 misalnya ya terletak pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 40. Kemudian tentukan pula garis singgungnya. Oke, langsung aja teman-teman, berarti kita cek dulu nih ya, si titik min 2,6 ini apakah dia terletak pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 40. Caranya adalah tinggal kita masukin aja kan kemarin ke dalam ruas kiri lingkaran. Jadi min 2,6 kita masukin aja ke ruas kiri x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 40. Untuk x-nya adalah min 2 dan y-nya adalah 6 ya teman-teman. Jadi kita tulis min 2 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan 40 seperti ini. Min 2 kuadrat adalah 4, 6 kuadrat adalah 36 ya teman-teman. Tetap aja ruas kanannya kita tulis 40. Sehingga 4 plus 36 adalah 40. 40 sama dengan 40. Ruas kiri sama dengan ruas kanan berarti si titik ini berada pada lingkaran gitu ya teman-teman. Nah, sehingga karena dia berada pada lingkaran maka langsung bisa kita cari nih ya, atau kita masukin aja ke dalam rumus persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran yang mana tadi kita sudah tahu rumusnya ya. Jadi untuk x1, y1 nya adalah min 2,6 teman-teman. Kita masukin aja ke rumusnya yang tadi. Untuk lingkarannya adalah lingkaran pertama ya teman-teman, atau lingkaran yang berpusat di 0,0 dan jari-jari r, yaitu x1x plus y1y sama dengan 40. Nah, jadi ruas kanannya ini ngikut aja di persamaan lingkarannya tadi ya teman-teman, 40 gitu ya. Jadi kita masukin aja x1 nya adalah min 2 dan y1 nya 6 ya teman-teman. Berarti kita tulis aja nih ya, min 2x plus 6y sama dengan 40. Kurang cantik ya kalau minus berada di depan, berarti langsung aja nih sekalian kita sederhanakan, kita kali dengan min setengah ya teman-teman.
Berarti min 2x kali min setengah adalah x ya teman-teman. Kemudian 6 dikali min setengah adalah min 3y. Dan 40 dikali dengan min setengah adalah min 20. Sehingga ini sudah bisa dikatakan sebagai persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 40 tepat pada titik min 2,6 gitu. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke soal nomor 2 nih ya teman-teman. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran x plus 2 kuadrat plus y minus 3 kuadrat sama dengan 58. Lingkaran yang berpusat di A, B nih ya teman-teman. Pada titik kita sebut aja titik A ya teman-teman, 1, min 4 misalnya. Nah, jadi untuk menentukan persamaan garis singgungnya di sini, ini boleh sebenarnya kita cek dulu apakah benar nih titik 1, min 4 ini dia tepat berada pada lingkaran teman-teman. Dengan cara yang sama, yaitu memasukkan atau mensubstitusikan ke dalam ruas kiri lingkaran. Jadi ini boleh kita substitusi dulu nih teman-teman ya. Kenapa demikian? Karena tidak menutup kemungkinan ini titik berada di dalam atau di luar lingkaran. Nah, kalau seandainya dia berada di dalam lingkaran, tidak mungkin ada persamaan garis singgungnya teman-teman. Dan jika dia berada di luar, maka kita harus cari dengan cara lain gitu. Nah, jadi kita substitusi aja nih si titik ya. 1, min 4 tadi ke dalam ruas kiri lingkaran. X plus 2 kuadrat plus y minus 3 kuadrat ya. Untuk ruas kanannya kita tetap tulis aja sebagai 58 ya teman-teman. Jadi 1 plus 2 kuadrat plus min 4 min 3 kuadrat teman-teman. Untuk ruas kanannya tetap kita tulis 58. 1 plus 2 adalah 3 kuadrat berarti ya teman-teman. Kemudian min 4 min 3 adalah min 7 kuadrat ya. Sama dengan 58. Untuk 3 kuadrat adalah 9 dan min 7 kuadrat tentunya adalah 49. Sama dengan 58. Apakah dia sama ruas kiri dan kanannya? Langsung kita cek teman-teman ya. 9 plus 49 adalah 58 ya. Fix dia sama dengan ruas kanannya. Jadi terbukti dia si titik ini 1, min 4 ini berada pada lingkaran. Jadi bisa kita langsung aja nih masukkan ke dalam rumus persamaan garis singgung lingkaran ya teman-teman. Tentunya tadi pada titik ya, pada titik x1, y1. Jadi rumusnya adalah x1 min a, x minus a plus y1 min b, y min b sama dengan r kuadrat. Kita menggunakan rumus yang kedua nih ya teman-teman, melihat dari persamaan lingkaran yang ada gitu. Oke, langsung kita sederhanakan. 1 plus 2 dikali dengan x plus 2 plus min 4 min 3 teman-teman, dikali dengan y minus 3 sama dengan 58. 1 plus 2 adalah 3 kali x plus 2 plus min 4 min 3 adalah min 7 dikali y minus 3 sama dengan 58 ya masih. Jadi tinggal kita operasikan aja nih teman-teman ya. 3 kali x 3x, 3 kali 2 adalah 6, min 7y, min 7 dikali min 3 adalah plus 21 teman-teman, sama dengan 58. Kemudian kita sederhanakan lagi nih menjadi 3x minus 7y sama dengan 31 ya teman-teman. 58 minus 21 minus 6. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah 3x minus 7y sama dengan 31. Untuk lingkaran x plus 2 kuadrat plus y minus 3 kuadrat sama dengan 58 pada titik A tadi ya, 1, min 4 gitu. Oke, selanjutnya masuk aja kita ke soal nomor 3 teman-teman. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 7y plus 4 sama dengan 0 ya, yang melalui titik 2,3 misalnya ya teman-teman. Oke, langsung aja sama halnya dengan soal nomor 2 tadi teman-teman, kita cek dulu ya untuk titik ini benar-benar berada pada lingkaran atau tidak teman-teman. Jadi kita masukin aja 2,3 ke dalam ruas kiri lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 2x minus 7y plus 4 ya. Oke, kita cek 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 2 kali 2 minus 7 kali 3 plus 4. Apakah dia benar sama dengan 0 teman-teman? 4 plus 9 plus 4 ya teman-teman, minus 21 plus 4. Ya benar, dia sama dengan 0 teman-teman. Jadi benar si 2,3 ini tepat berada pada lingkarannya ya teman-teman. Maka langsung aja bisa kita masukkan ke dalam rumus persamaan garis singgung tadi nih teman-teman ya, untuk lingkaran bentuk umum teman-teman. Rumusnya tadi adalah x
1x plus Y1Y plus A X1 plus X per 2 plus B Y1 plus Y per 2 plus C sama dengan 0 teman-teman. Atau boleh juga ngikut aja ya, ngikut ke dalam bentuk persamaan lingkaran teman-teman. Jadi untuk X1-nya adalah 2 dan Y1-nya adalah 3. Sehingga kita tinggal masukin 2X plus 3Y plus 2 dikali dengan 2 plus X per 2 ya teman-teman. Minus 7 dikali dengan 3 plus Y per 2 seperti ini. Jangan lupa ditambahin dengan 4 sama dengan 0 teman-teman. Oke, kita operasikan. 2x plus 3y, 2 dan 2 ini bisa kita coret ya teman-teman dengan penyebutnya, sehingga kita keluarkan dari kurung menghasilkan 2 plus x. Nah kemudian min 7 per 2 ini bisa kita gabung aja, min 7 per 2 kali 3 jadi min 21 per 2 teman-teman. Kemudian min 7 per 2 dikali dengan y, hasilnya adalah min 7 per 2y. Kita gandeng, plus 4 jangan lupa sama dengan 0 teman-teman. Oke, supaya lebih cantik untuk per 2-nya ini biar hilang kita kalikan aja dengan 2 ya teman-teman tiap ruasnya. Sehingga menghasilkan 2x dikali 2 adalah 4x, 3y kali 2 adalah 6y. Kemudian 2 dikali 2 4, x dikali 2 2x, min 21 per 2 dikali 2 min 21 ya teman-teman. Kemudian min 7 per 2y kali 2 adalah min 7y tentunya, dan 4 kali 2 adalah 8 sama dengan 0 tentunya, karena 0 dikali 2 juga menghasilkan 0 teman-teman. Sehingga untuk yang sejenisnya kita gabung aja nih ya. 4x plus 2x adalah 6x. Kemudian 6y minus 7y adalah min y saja teman-teman. Untuk bilangannya adalah 4 min 21 plus 8 teman-teman. 4 min 21 adalah min 17 ya. Min 17 plus 8 adalah min 9. Sama dengan 0. Nah kemudian bentuk ini bisa lagi kita ubah aja nih, bebas aja teman-teman. Bisa aja nih kita ubah menjadi 6x minus y sama dengan 9, atau boleh juga y sama dengan 6x min 9. Ini adalah bentuk persamaan garis singgungnya gitu. Oke, selanjutnya teman-teman masuk aja kita ke bentuk persamaan garis singgung yang kedua nih, yaitu persamaan garis singgung melalui suatu titik di luar lingkaran teman-teman. Di luar lingkaran di sini ya. Kalau tadi pada lingkaran. Nah, jadi garis singgung melalui suatu titik di luar lingkaran ini maksudnya adalah titik yang dilalui oleh garis singgung ada di luar lingkaran teman-teman. Misalnya titik yang dilaluinya adalah kita tulis aja A ya, X1, Y1. Nah dari titik A ini teman-teman bisa ditarik dua buah garis singgung, ingat dua buah ya teman-teman, melalui titik pada lingkaran. Kita misalkan aja dia sebagai B, nah, X2, Y2 nih ya, dan C juga misalnya X3, Y3. Nah untuk mencari persamaan garis singgungnya teman-teman, di sini saya kasih langkah-langkahnya ya. Untuk langkah pertamanya adalah kita misalkan aja garis singgungnya ini adalah Y sama dengan MX plus N teman-teman. Langkah kedua adalah substitusikan si titik A yang berada pada luar lingkaran tadi teman-teman ke garis Y sama dengan MX plus N atau garis permisalan garis singgungnya tadi teman-teman. Dan kemudian tentukan nilai N dalam bentuk M. Kemudian lagi substitusikan nilai N ke garis Y sama dengan MX plus N tadi teman-teman. Nah kemudian langkah ketiga adalah substitusikan garis yang kita dapat tadi, yaitu dalam bentuk M tadi ya teman-teman, ke dalam persamaan lingkaran. Nantinya akan membentuk persamaan kuadrat teman-teman, sehingga kita tentukanlah nilai diskriminannya. Langkah keempat adalah tentukan nilai M dengan syarat garis menyinggung lingkaran, yaitu diskriminannya sama dengan 0 kan ya teman-teman. Nah kemudian langkah terakhir adalah substitusikan aja nilai M yang kita dapat tadi ke dalam garis baru yang terbentuk teman-teman, yang merupakan persamaan garis singgungnya. Nah jadi langkah pencarian garis singgung di mana si titik berada di luar lingkaran ini berlaku untuk semua lingkaran teman-teman. Oke, biar lebih jelas mungkin langsung aja kita masuk ke contohnya teman-teman. Tentukan persamaan garis singgung melalui titik 7,1 di luar lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 teman-teman. Oke, di sini sudah jelas ya, dari soalnya adalah dia berada di luar lingkaran. Kalau masih belum yakin tinggal masukin aja ke dalam ruas kiri lingkaran. 7 kuadrat plus 1 kuadrat 49 plus 1 50 ya teman-teman, 50 lebih dari 25. Ya, dia berada di luar lingkaran. Nah kemudian kita cari aja nih garis singgungnya ya teman-teman. Dimana langkah pertamanya adalah kita misalkan aja persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX plus N.
Nah, kemudian kita substitusi aja si titiknya tadi 7,1 ke dalam garis Y sama dengan MX plus N, teman-teman. Kita dapatkan 1 sama dengan M dikali 7 plus N ya, teman-teman. Dan kemudian kita nyatakan dia dalam bentuk M, teman-teman. Jadi N sama dengan 1 minus 7M. Nah, kemudian N1 min 7M ini kita substitusikan lagi nih, teman-teman ya. Kita substitusikan balik ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus N. Sehingga diperolehlah Y sama dengan MX plus di mana N-nya adalah 1 min 7M. Seperti ini, teman-teman. Nah, setelah didapatkan bentuk seperti ini, yaitu Y sama dengan MX plus 1 minus 7M, kita substitusikan lagi dia ke dalam persamaan lingkarannya, teman-teman, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Jangan lupa di sini ya, dalam bentuk Y, biar lebih enak, teman-teman. Jadi X kuadrat plus, di mana Y-nya tadi adalah MX plus 1 min 7M kuadrat ya, teman-teman, sama dengan 25. Oke, kemudian kita jabarkan aja nih, teman-teman ya, menghasilkan X kuadrat plus M kuadrat X kuadrat min 49M kuadrat plus 1 min 14M kuadrat X plus 2MX minus 14M sama dengan 25. Semoga tidak bermasalah di penjabaran ini ya, teman-teman. Nah, dari sini kita bentuk aja dia menjadi bentuk persamaan kuadrat, teman-teman, sehingga kita dapatkan nanti nilai A, B, dan C-nya. Untuk A-nya di sini adalah atau koefisien dari X kuadrat ya, teman-teman, yaitu M kuadrat plus 1 nih ya. Kemudian untuk B-nya berarti 2M min 14M kuadrat X ya, teman-teman. Dan sisanya adalah C. C-nya adalah bisa kita tulis sebagai min 49M kuadrat min 14M min 24, teman-teman. Jangan lupa kita kasih kurung aja nih ya, biar lebih jelas. Sama dengan 0 tentunya. Nah, dari sini kita dapatkan A-nya adalah M kuadrat plus 1, B-nya adalah 2M min 14M kuadrat ya. Dan C adalah sisanya, yaitu min 49M kuadrat min 14M minus 24, teman-teman. Oke, langkah berikutnya tentunya kita cari aja nilai diskriminannya, teman-teman. Rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Tinggal kita masukin aja nih B-nya, teman-teman ya, yaitu 2M min 14M kuadrat. Jangan lupa kita kuadratkan. Oke, kemudian min 4 dikali dengan A, A-nya tadi adalah M kuadrat plus 1 dikali dengan C. C-nya adalah min 49M kuadrat min 14M min 24. Jangan lupa dikasih kurung ya, teman-teman. Sehingga dari sini tinggal kita jabarkan aja nih ya, teman-teman. Kita jabarkan menghasilkan 4M kuadrat min 5M pangkat 3 plus 19M pangkat 4, teman-teman. Minus 4 dikali dengan 49M kuadrat min 14M min 24 plus 49M pangkat 4 min 14M pangkat 3 min 24M kuadrat, teman-teman. Dan hasilnya adalah min 9M kuadrat plus 56M plus 96, teman-teman. Ini adalah bentuk paling sederhana dari D ya, teman-teman. Kemudian kita masukin aja nih ke syarat garis menyinggung lingkaran, yaitu D-nya sama dengan 0, teman-teman. Jadi nilai D tadi kita sama dengan kan 0. Min 96M kuadrat plus 56M plus 96 sama dengan 0. Oke, sepertinya bentuk ini bisa kita bagi aja dengan min 8 nih masing-masing ya, teman-teman. Kita bagi aja ya, supaya lebih bagus. Jadi min 96 dibagi min 8 adalah 12M kuadrat. 56 bagi min 8 adalah min 7M. Dan 96 bagi min 8 tentunya adalah min 12. Sama dengan 0, teman-teman. Nah, dari sini tinggal kita faktorkan aja. Hasilnya adalah 4M plus 3 dikali dengan 3M min 4 sama dengan 0. Dan kita dapatkan nilai M-nya adalah min 3/4 dan 4/3, teman-teman. Nah, jadi untuk tiap-tiap M ini tinggal kita substitusikan aja nih ya ke dalam garis baru tadi, yaitu Y sama dengan MX plus 1 minus 7M atau garis yang sudah dalam bentuk M, teman-teman. Jadi untuk M sama dengan min 3/4, garis singgungnya adalah Y sama dengan min 3/4 X plus 1 minus 7 dikali dengan min 3/4. Y sama dengan min 3/4 X plus 1 plus min kali min jadi plus ya, teman-teman, jadi plus 21/4. Oke, kemudian kita operasikan aja nih yang dalam kurungnya ya, teman-teman. Y sama dengan min 3/4 X plus 25/4. Biar lebih bagus lagi kita kalikan aja dengan 4 masing-masing ruasnya nih, teman-teman ya. Menghasilkan 4Y sama dengan min 3X plus 25, atau bisa kita tulis sebagai 3X plus 4Y sama dengan 25. Untuk M yang kedua nih, teman-teman, yaitu 4/3 ya. Masih sama, kita masukkan ke dalam persamaan garis singgung baru tadi ya, teman-teman. Y sama dengan MX plus 1 minus 7M.
Kita dapatkan Y sama dengan 4/3X plus 1 minus 7 dikali dengan 4/3 teman-teman. Kemudian Y sama dengan 4/3X plus 1 min 7 kali 4 adalah 28/3 ya kan. Dan kemudian kita operasikan yang dalam kurungnya menjadi Y sama dengan 4/3X min 25/3 ya teman-teman. Kita kalikan aja dengan 3 biar lebih bagus. Jadi 3Y sama dengan 4X minus 25. Dan bisa kita tulis dalam bentuk X di depan ya teman-teman. Menjadi 4X minus 3Y sama dengan 25. Jadi persamaan garis singgungnya kita dapatkan dua buah ya. 3X plus 4Y sama dengan 25 dan 4X minus 3Y sama dengan 25 gitu. Oke, selanjutnya kita masuk aja ke bentuk yang ketiga teman-teman, yaitu persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M. Adapun untuk persamaan garis singgung dengan gradien M ini saya bagi menjadi dua bagian saja nih teman-teman ya. Ini berdasarkan pusat lingkaran, yaitu pusat yang berada di 0,0 dan A, B tentunya. Nah, jadi untuk yang pertama persamaan garis singgung dengan gradien M terhadap lingkaran yang berpusat di 0,0 ya, yaitu E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, itu dirumuskan sebagai Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat teman-teman. Nah, kemudian yang kedua persamaan garis singgung dengan gradien M ini terhadap lingkaran yang berpusat di A, B tentunya ya. Di sini mencakup bentuk persamaan kedua dari lingkaran dan bentuk umum dari lingkaran, yaitu X minus A kuadrat plus Y minus B kuadrat sama dengan R kuadrat, dan juga bentuk umum lingkaran yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus B plus C sama dengan 0. Ini rumus persamaan garis singgungnya sama teman-teman. Rumusnya adalah Y minus B sama dengan M X minus A plus minus R akar 1 plus M kuadrat gitu. Nah, kemudian karena ada kaitannya dengan gradien nih ya, maka biasanya juga melibatkan hubungan antara dua garis. Dimana untuk dua garis sejajar jangan lupa kalian ya, dia gradiennya sama atau M1 sama dengan M2. Kemudian apabila mereka saling tegak lurus, syaratnya adalah M1 dikali M2 sama dengan min 1. Adapun untuk pencarian gradien dari suatu garis, di sini misalkan aja untuk garis Y sama dengan AX plus B teman-teman, itu gradiennya kita ambil langsung sebagai A ya kan. Adapun untuk bentuk garis AX plus B plus C sama dengan 0, gradiennya adalah min A per B ya kan. Dan jangan lupa juga ya teman-teman, untuk gradien itu adalah kemiringan suatu garis terhadap sumbu X positif gitu. Oke, kemudian biar lebih jelas, saya kasih aja 3 buah contoh untuk masing-masing bentuk lingkarannya teman-teman. Yang pertama adalah tentukan persamaan garis singgung dengan gradien 2 ya teman-teman. Misalnya pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menentukan unsur-unsur lingkarannya teman-teman, terutama jari-jarinya ya. Untuk lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5 ini, R-nya berarti akar 5 ya kan teman-teman. Nah, kemudian dari sini kita langsung aja masukin ke dalam rumus persamaan garis singgung dengan gradien M-nya tadi ya teman-teman, yaitu 2 terhadap lingkaran pertama. Rumusnya adalah Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat teman-teman. Tinggal kita masukin aja nih ya si M dan si R-nya teman-teman. Jadi Y sama dengan untuk M-nya tadi adalah 2X berarti ya. Plus minus R-nya tadi adalah akar 5. Dikali dengan akar 1 plus 2 kuadrat teman-teman. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan 2X plus minus akar 5. Untuk 1 plus 4 adalah juga akar 5 teman-teman. Dan kemudian kita operasikan menjadi Y sama dengan 2X plus minus akar 5 dikali akar 5 adalah 5. Sehingga untuk persamaan garis singgungnya adalah ada 2 ya teman-teman, yaitu 2X plus 5 dan 2X min 5 gitu. Oke, kemudian lanjut lagi ke contoh yang kedua, yaitu tentukan persamaan garis singgung yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X min 3 pada lingkaran misalnya X minus 2 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 1 teman-teman. Oke, pertama-tama kita tentukan dulu ya untuk unsur-unsur pada lingkarannya. Untuk pusatnya adalah 2,-1 ya teman-teman. Kemudian jari-jarinya adalah akar 1. Akar 1 itu adalah 1 ya teman-teman, kita ambil positif karena dia jari-jari.
Nah, kemudian untuk gradien dari garis Y sama dengan 2X min 3, dia adalah koefisien dari X ya teman-teman, untuk bentuk Y sama dengan 2X min 3 ini. Jadi gradiennya adalah 2. Nah, karena sejajar teman-teman, maka gradiennya sama ya. Sehingga fix kita tulis untuk M-nya adalah 2 ya, untuk gradien garis singgung yang kita cari teman-teman. Sehingga langsung aja nih kita langsung bisa masukin R-nya tadi sudah ada dan M-nya juga sudah kita dapatkan. Oke, rumusnya adalah Y minus B sama dengan M, X minus A plus minus R akar 1 plus M kuadrat ya kan. Oke, langsung kita masukin Y minus, B-nya tadi adalah min 1, sama dengan 2X minus A-nya adalah 2 ya. Plus minus 1 akar 1 plus 2 kuadrat, untuk M-nya tadi 2, jangan lupa teman-teman. Sehingga kita dapatkan Y plus 1 sama dengan 2X min 4 plus minus akar 5 ya teman-teman. Kita sederhanakan lagi menjadi Y sama dengan 2X min 4. Kita geser aja si satunya ya, menjadi min 1 teman-teman, plus minus akar 5. Dan kita dapatkanlah Y sama dengan 2X minus 5 plus minus akar 5 teman-teman. Jadi persamaan garis singgungnya atau PGS-nya kita dapatkan Y sama dengan 2X min 5 plus akar 5. Dan Y sama dengan 2X min 5 min akar 5 gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh ketiga teman-teman. Contoh terakhir untuk video kali ini ya. Tentukan persamaan garis singgung yang tegak lurus dengan garis min 3X plus 4Y min 1 sama dengan 0. Untuk lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X minus 2Y plus 1 sama dengan 0 teman-teman. Nah, jadi seperti yang sudah-sudah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menentukan unsur-unsur lingkarannya. Adapun untuk lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X minus 2Y plus 1 sama dengan 0, untuk A besarnya adalah 4 ya kan teman-teman. Untuk B besarnya adalah min 2 dan C-nya adalah 1 teman-teman. Adapun untuk pusatnya bisa langsung kita cari ya teman-teman. Untuk absisnya adalah, atau A kecil ya teman-teman, dimana rumusnya adalah A per min 2. Jadi 4 per min 2 adalah min 2. Kemudian untuk B kecilnya atau ordinatnya teman-teman, B besar per min 2, yaitu min 2 per min 2. Min 2 per min 2 adalah 1 teman-teman. Sehingga kita dapatkan pusatnya adalah min 2,1. Adapun untuk jari-jarinya, rumusnya jangan lupa teman-teman, R akar A kuadrat plus B kuadrat kecil ya teman-teman, minus C. Jadi akar min 2 kuadrat plus 1 kuadrat min 1 teman-teman. Kita dapatkan adalah akar 4, 2 ya teman-teman. Nah, kemudian kita cari aja nih gradiennya dari garis min 3X plus 4Y min 1 sama dengan 0 teman-teman. Oke, kita tulis aja ya, gradien garis ini adalah M1 misalnya ya teman-teman. Jangan lupa nih menentukan gradien bentuk garis AX plus B plus C sama dengan 0 ini adalah min A per B ya kan teman-teman. Jadi kita ambil aja langsung min 3 per 4 ya teman-teman. Min ketemu min adalah plus ya kan. Jadi kita dapatkan M1-nya atau gradien pertamanya untuk garis ini adalah 3 per 4. Nah, karena di soal tadi tegak lurus teman-teman, jangan lupa ya untuk syaratnya adalah M1 dikali M2 adalah min 1 ya kan. Jadi untuk M1-nya tadi adalah 3 per 4 dikali dengan M2 sama dengan min 1 teman-teman. Jadi kita dapatkan M2-nya adalah min 4 per 3. Nah, M2 di sini adalah gradien garis singgung yang kita cari teman-teman. Nah, karena gradiennya sudah kita dapatkan, jari-jarinya juga sudah ada, pusatnya juga sudah kita dapatkan juga teman-teman. Jadi tinggal kita masukin aja ke dalam rumusnya untuk bentuk persamaan lingkaran yang ketiga ini ya teman-teman, atau bentuk umum ya. Yaitu Y minus B sama dengan M X minus A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Sehingga kita masukin aja nih untuk B nya tadi 1 ya teman-teman, Y min 1 sama dengan M nya min 4 per 3 dikali dengan X min A nya adalah min 2 plus minus R nya 2 ya kan, akar 1 plus min 4 per 3 kuadrat teman-teman. Langsung kita operasikan, Y min 1 sama dengan min 4 per 3 dikali dengan X plus 2 plus minus 2 akar 1 plus 16 per 9 teman-teman. Kemudian kita susun lagi, Y min 1 sama dengan min 4 per 3X min 8 per 3 plus minus 2 akar 1 plus 16 per 9 adalah 25 per 9 teman-teman. Kemudian kita hasilkan Y min 1 sama dengan min 4 per 3X min 8 per 3 plus minus 2 25 dan 9 bisa kita akarkan jadi 5 per 3 teman-teman.
Kemudian kita susun lagi menjadi Y min 1 sama dengan min 4 per 3X min 8 per 3 plus minus 10 per 3. Ini biar lebih bagus kita kali aja nih masing-masing ruas dengan 3 ya teman-teman. Sehingga kita dapatkan 3Y min 3 ya kan, sama dengan min 4X min 8 plus minus 10 gitu. 3Y sama dengan min 4X min 8 plus 3 plus minus 10 menghasilkan 3Y sama dengan min 4X min 5 plus minus 10. Jadi ada dua persamaan garis singgung. Untuk yang pertama kita ambil aja yang positif ya teman-teman. Itu 3Y sama dengan min 4X min 5 plus 10 menghasilkan 3Y sama dengan min 4X plus 5. Kita susun aja biar lebih bagus menjadi 4X plus 3Y sama dengan 5. Kemudian untuk PGS2 nya atau persamaan garis singgung keduanya yaitu 3Y min 4X min 5, kita ambil yang min ya kan, min 10, dan menghasilkan 3Y sama dengan min 4X min 15 teman-teman. Oke, biar lebih bagus kita bikin aja seperti ini, 4X plus 3Y sama dengan min 15. Jadi dapat kita simpulkan persamaan garis singgungnya ada dua ya kan. Yang pertama adalah 4X plus 3Y sama dengan 5, dan yang kedua adalah 4X plus 3Y sama dengan min 15. Oke, selesai sudah pembahasan kita tentang lingkaran irisan kerucut. Semoga benar-benar bisa dipahami dan bermanfaat untuk semua. Jangan lupa terus berjuang, terus semangat dalam berbagi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.